Oke, baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Nah, posisi yang ketiga yaitu ada guru sebagai teman Ibu Bapak. Nah, posisi ini justru sebaiknya tidak kita lakukan ya Ibu Bapak. Bahwasanya memang sebagai teman ini kita harus bisa memanage bagaimana posisi kita sebagai guru dan siswa itu sebagai siswa gitu. Jangan sampai nanti kita guru bersama siswa itu teman dekat, jangan. Itu harus dihindari Ibu Bapak. Kemudian ada posisi sebagai pemantau, ini juga jangan Ibu Bapak, tidak dianjurkan. Nah, yang dianjurkan itu adalah guru sebagai manajer. Bagaimana guru itu memahami kebutuhan peserta didik dan benar-benar mampu untuk bisa menganalisis masalah dari peserta didik kita Ibu Bapak. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Nah, di sini posisi kontrol guru, di antara kelima posisi kontrol ini, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sudah saya sampaikan tadi Ibu Bapak, bahwasanya memang tidak mudah Ibu Bapak menjadi posisi sebagai manajer. Tapi mari kita sama-sama pelan-pelan untuk bisa memposisikan diri kita sebagai manajer Ibu Bapak. Nah, sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya Ibu Bapak. Nah, bukan sebenarnya Ibu Bapak, tugas ini ada pertanyaan waktu itu kepada saya, apakah ini bukan tugas BK harus menanyakan permasalahan anak? Tidak Ibu Bapak, ini tugas kita bersama, baik itu guru mapel atau kesiswa, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, semuanya bersinergi bagaimana caranya memposisikan diri kita sebagai manajer Ibu Bapak. Oke, baik, kita lanjutkan. Nanti ini posisi kontrol guru ini akan sejalan dengan segitiga restitusi yang selanjutnya Ibu Bapak. Nah, yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi Ibu Bapak? Tahapan segitiga restitusi ini cocok sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Misalnya, ada peserta didik kita melakukan satu pelanggaran kesepakatan kelas dengan kita. Karena kita kan bikin kesepakatan kelas nih Ibu Bapak di dalam kelas ya masing-masing. Mohon Ibu Bapak apabila belum mulai membuat kesepakatan kelas, silahkan Ibu Bapak membuat kesepakatan kelas ini karena ini banyak manfaatnya untuk kita. Nah, yang tahapan segitiga restitusi ini Ibu Bapak, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang bermasalah nih dengan kita, maka kita perlu untuk menstabilkan identitas anak tersebut dengan cara seperti ini. Misalnya anak kan tahu kesalahannya. Nah, bukan anak sendiri yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Beri dia penguatan-penguatan untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, tanya bagaimana alasan mengapa anak melakukan kesalahan. Kemudian ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, baru nanti di sini kita akan melakukan penguatan bahwasanya keyakinan kelas sudah kita buat nih dengan anak. Nah, kita yakinkan kembali anak tersebut. Kamu ingin menjadi orang seperti apa nih setelah melakukan kesalahan tersebut? Apakah mau melakukan kesalahan yang sama atau ingin memperbaiki? Nah, Ibu Bapak, di sini saya ada punya contoh kasus, satu kasus mungkin belum sempurna, tapi silahkan Ibu Bapak cermati dan dilihat bagaimana tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama anak di kasus ini. Silahkan Ibu Bapak dilihat. Hidup kalian di sini. Kenapa? Oke.
Apa alasan Zara terlambat ke sekolah? Oke, telat bangun ya. Alasan dibalik itu telat bangun apa? Main HP Zara. Apa yang Zara mainkan di HP? Game atau sekedar main TikTok atau gimana? Main TikTok sama Instagram sampai lalu tenang. Terus pagi-pagi telat bangun. Akhirnya sudah belajar itu terlambat kan? Sudah tahu Zara itu sama? Sudah, oke. Kenapa sudah bikin kesempatan kelas ya? Iya, oke. Salah satunya? Oke, tidak boleh terlambat masuk ke pelajaran itu. Oke, nah sekarang coba ibu kasih apa namanya? Ibu sarankan ke Zara, bisa nggak Zara tidak main HP malam aja? Iya, berarti Zara sekarang sudah tahu ya kesalahan Zara ya. Iya, intinya berarti Zara kenapa Zara terlambat sama ibu belajarnya? Zara karena terlambat bangun. Kemudian kenapa Zara terlambat bangun? Karena Zara main HP semalaman ya kan? Nah, jadi HP ini banyak gunanya. Termasuk ya main Instagram ada pendidikan di situ, main TikTok juga ada. Tapi kan kita harus manage waktu kita. Kita tahu kan besok Zara tahu bahwa besok itu kan Zara mau sekolah. Berarti Zara harus bisa memanage waktu jam berapa Zara tidur, jam berapa Zara bangun, jam berapa Zara pergi ke sekolah. Ya kan? Iya. Sekarang apa nih solusi Zara supaya Zara nggak terlambat lagi nih ke sekolah? Oke, berarti sekarang yakin nih udah seperti itu solusinya. Ibu kita ya janjinya jadi apa jadinya? Oke, memang boleh nah, tapi ketika Zara mau misalnya nih mau cari tugas, boleh, nggak apa-apa. Memang mungkin Zara butuh nih yang dilakukan ada di semuanya boleh. Misalnya Zara mau cari tugas apa, tapi nggak sampai larut malam juga kan? Iya, berarti Zara sekarang harus ingat ya kesepakatan kelas kita ya nak ya. Oke, selanjutnya kapan lagi ketemu sama ibu? Besok ya? Besok, janji ya? Janjinya apa? Oke, yakin ya? Besok ibu lihat ya? Terima kasih nak. Oke, itu adalah salah satu contoh kesepakatan, bukan, salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama satu orang siswa ibu bapak ketika itu dia melakukan pelanggaran kesepakatan kelas yaitu terlambat masuk kelas dengan saya. Dan saya kembali lagi dengan kesepakatan kelas yang sudah saya buat gitu. Nah, ternyata anak ingat kesepakatan kelasnya, cuman memang anak ini terlambat bangun karena ada alasan. Alasannya adalah ternyata dia main TikTok semalaman. Nah, ternyata dia sadar dengan kesalahannya ibu bapak. Nah, ketika peserta didik sadar dengan kesalahannya, nah disitulah ibu bapak kita berusaha untuk menguatkan peserta didik ini. Bagaimana nanti ketika dia melakukan kesalahan itu, kita tidak menghukum. Ternyata ada solusi dari dia. Ternyata solusinya dia berusaha untuk tidak akan main HP sampai larut malam lagi katanya. Nah, itu kan berarti solusinya dari dia sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak itu sendiri yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan dirinya sendiri, ibu bapak. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, ibu bapak. Jangan sampai solusi itu timbulnya dari kita. Bagaimana nanti kita memancing anak tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan dia sendiri. Biarkan dia cari solusi. Kita hanya butuh untuk memfasilitasinya saja. Kita hanya butuh pertanyaan-pertanyaan pemantik saja untuk bisa mengungkapkan apa sih permasalahannya,
Oke, masih ada pertanyaan nih Ibu Bapak terkait keyakinan kelas atau segitiga restitusi? Oke, silakan Kasmi. Terima kasih Bu Vera. Di sini saya akan menanyakan bagaimana jika nanti ada anak yang tidak berani menyampaikan pendapatnya dan dia terpaksa menerima keyakinan kelas ini padahal dia tidak mampu seperti itu. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bu Asmi atas pertanyaannya, pertanyaan luar biasa ya Ibu Bapak. Kita tahu ya Ibu Bapak bahwasanya di dalam kelas ada anak yang pemalu, ada anak yang langsung jor-joran, oh ini Bu segala macam. Ada ya, kemudian anak yang sangat-sangat aktif luar biasa. Ternyata di antara semua itu ada anak yang tidak berani mengemukakan pendapatnya, dan ternyata pas di keyakinan untuk mencari kesepakatan kelas dia tidak mau mengungkapkan. Nah di situ kita pakai trik Ibu Bapak, kita bisa memakai kertas sticky note yang kecil, yang kertas warna-warni itu, kita suruh mereka menuliskan apa-apa aja kesepakatan kelas yang perlu mereka patuhi. Nanti kita tempelkan di depan kelas, nah baru kita bacakan secara bersama dari semua kesepakatan itu. Nah baru nanti kita yakinkan mana-mana saja poin-poin yang patut untuk dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah seperti itu Bu Asmi. Jadi semuanya tertampung, walaupun mereka mungkin susah untuk mengemukakan pendapatnya, tetapi ketika dikasih kertas mereka pasti akan menulis di situ. Karena memang diwajibkan menulis minimal satu kesepakatan yang perlu Anda sepakati. Misalnya tidak boleh bawa HP di jam Bu Putri nih misalnya. Ternyata ada yang bawa HP. Pasti temannya, Bu, Reno Bu, melanggar kesepakatan kelas Bu, main HP Bu. Nah pasti mereka akan seperti itu. Yakinlah Ibu Bapak. Awal-awalnya saya juga memang seperti itu Ibu Bapak. Masa iya? Bisa nggak ya keyakinan kelas memiliki di kelas saya? Saya tahu nih anak-anaknya seperti ini. Nah Ibu Bapak itu salah Ibu Bapak. Kita tidak boleh menjudge anak langsung tahu bagaimana anak tersebut. Kita tidak mengenal karakter anak. Ternyata karakter anak ini bisa loh Ibu Bapak berbeda. Ketika masuk dengan guru A, dia tahu nih guru A-nya seperti ini. Karakternya berbeda. Masuk dengan guru B, dia tahu karakter guru B itu seperti ini. Beda lagi karakternya Ibu Bapak. Nah ternyata ketika dibuat kesepakatan kelas, nah itu bisa bermanfaat sekali Ibu Bapak untuk kita sebagai guru untuk mengontrol bagaimana caranya mereka mampu hadir seutuhnya dengan pembelajaran kita. Dengan apa? Dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Kan mereka sepakat. Tapi kalau misalnya masih ada 1-2 orang yang belum sepakat, tunggu dulu. Tanya dulu, apa alasan tidak sepakat? Kalau alasannya ngawur, jangan diterima Ibu Bapak. Tapi kalau alasannya misalnya ada alasan yang benar-benar mampu diterima oleh kita, nah kita kembalikan lagi ke mereka ke forum. Lanjut tidak keyakinan kelas ini? Seperti itu Ibu Bapak. Nah untuk ini Ibu Bapak memang tidak mudah melakukan segala posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, apa tadi lagi, motivasi perilaku manusia. Memang tidak mudah Ibu Bapak. Tapi mulai dari sekarang kita berangsur-angsur untuk bisa memperbaiki diri kita sebagai pendidik Ibu Bapak. Karena ujung tombak pendidikan itu adalah kita. Kita loh Ibu Bapak. Jadi ketika peserta didik itu sekarang sudah menemukan zaman yang luar biasa canggih dan modern, nah bagaimana kita mengikuti dia gitu. Karena kita sebagai pendidik itu adalah sifatnya menuntun Ibu Bapak, menuntun segala kodrat anak, baik itu kodrat zaman yang sekarang luar biasa canggihnya dan kodrat alam, bagaimana kodrat anak itu yang notabene adalah bermain Ibu Bapak. Ternyata di SMA juga kodratnya masih bermain. Cobalah Ibu Bapak praktekkan. Misalnya nih pelajaran makmul matematika. Coba dalam pelajaran matematika itu ajak mereka bermain.
Mungkin lebih seru bermain daripada teorinya mungkin. Misalnya dalam kimia, misalnya ada praktek, ada nih nanti permainan di dalam praktek itu. Pasti mereka maunya bermain ibu bapak, karena memang kodratnya seperti itu. Nah mungkin ibu bapak tidak tanpa disadari, ketika posisi tadi, ternyata masih banyak kita sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai penghukum. Tapi karena sekarang ibu bapak sudah mengetahui posisi-posisi tersebut, mungkin sekarang sudah berangsur-angsur, oh iya, jangan sebagai penghukum. Oh iya, tanya dulu anak, dekati dulu apa permasalahannya. Karena ibu bapak, ketika kita mendalami peserta didik kita, banyak loh peserta didik kita yang ternyata broken home misalnya, atau dari segi perekonomiannya mungkin sulit misalnya. Nah ternyata kita tidak mau mendengarkan itu gitu. Kita tidak memahami kebutuhan mereka gitu. Kita tidak memahami bagaimana permasalahan mereka. Loh, Bu Vera, masa iya permasalahan anak kita juga yang selesaikan? Bukan seperti itu juga konteksnya ibu bapak. Tapi kita sebagai pendidik, kita adalah orang tua di sekolah ini ibu bapak. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memecahkan masalah mereka. Kita juga bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka. Intinya keikhlasan dan waktu kita sebagai pendidik untuk peserta didik kita ibu bapak. Seperti itu. Masih ada pertanyaan ibu bapak? Oke, silahkan Bu Putri. Terima kasih Bu Vera. Saya di sini ingin curhat. Ya, boleh. Kita melihat akhir-akhir ini dunia pendidikan sangat tidak baik-baik saja. Banyak sekali pendidik ataupun peserta didik yang melakukan kekerasan seksual. Contohnya tuh tidak usah disebutkan ya Bu. Bagaimana tanggapan Bu Vera jika kita hubungkan dengan budaya positif di sekolah? Kenapa masih banyak juga pendidik yang melakukan hal demikian? Padahal pendidik itu kan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri, luar biasa sekali pertanyaannya. Nah, Ibu Bapak, kita tidak menutup mata kita bahwasanya memang di akhir-akhir ini dengan perkembangan zaman yang luar biasa, banyak pendidik yang harusnya menuntun tadi ternyata melenceng. Nah, melencengnya itu ke arah yang luar biasa negatifnya gitu, yaitu kekerasan seksual. Bahkan mungkin itu memang kita sebagai pendidik harusnya menolak gitu. Ternyata dia sebagai pendidik melakukan hal seperti itu. Tapi Bu Putri, itu mungkin hanya sedikit pendidik di Indonesia yang melakukan seperti itu. Kita hanya segelintir oknum yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan kembali lagi ke profil belajar Pancasila tadi, berarti dia tidak menanamkan iman dan takwa terhadap dirinya. Nah itu dia Ibu Bapak. Makanya di dalam kelas atau di sekolah kita Ibu Bapak perlu sekali diadakan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Baik guru kita mempunyai kesepakatan sekolah, baik murid mereka mempunyai kesepakatan kelas. Jadi di dalam kesepakatan itu perlu kita tanamkan mungkin no bully, no kekerasan seksual misalnya. Nah dari kesepakatan tadi kita akan menanamkan nilai-nilai positif di dalam itu. Jadi yang namanya aturan tadi bukan berarti harus tidak semerta-merta hanya aturan tinggal aturan gitu. Tapi kita perlu konsisten dalam menjalani itu. Nah konsisten ini yang mungkin agak susah Ibu Bapak. Mungkin hanya sekedar masuk, Bu, tadi Dino melanggar Bu. Oh ya Nikola, nanti aja lah ini segala macam. Nah jangan Ibu Bapak. Kita harus konsisten dengan kesepakatan yang kita buat di dalam kelas. Mungkin memang agak susah untuk menerapkan itu Ibu Bapak, tapi pelan-pelan kita harus belajar bersama-sama bagaimana nanti siswa paham apa sih yang namanya kesepakatan itu, apa sih yang namanya keyakinan itu gitu.
Nah, jadi Ibu Putri semoga di daerah kita aman ya, insya Allah ya. Tapi semoga oknum-oknum tadi sadar dengan kesalahannya, dan memang saya dengar sudah ditindak itu ya, sudah dikeluarkan dari sekolahnya, dan korban juga sudah diberi perlindungan. Semoga tidak terjadi lagi di dunia pendidikan kita, Ibu Bapak. Makanya kenapa 6 profil pelajar Pancasila ini selalu digaungkan di mana-mana? Karena di 6 profil pelajar Pancasila ini di sini semuanya tertulis, Ibu Bapak. Tertuang di sini semuanya tentang bagaimana sifat dasar manusia itu sendiri. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, 6 profil pelajar Pancasila ini sangat digaungkan sekali di kurikulum Merdeka, Ibu Bapak. Kenapa? Karena ini adalah sifat dasar manusia yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita, Ibu Bapak. Nah, mulai dari sekarang Ibu Bapak, apabila Ibu Bapak belum melakukan yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di sekolah, yuk mari kita bareng-bareng untuk bisa membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Bisa Ibu Bapak? Oke, baik, terima kasih. Nah, Ibu Bapak, kembali lagi ke tadi, bentar, segitiga restitusi. Nah, di sini masih ada pertanyaan Ibu Bapak terkait segitiga restitusi? Sudah cukup? Oke, baik.